terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Belasan mobil dinas yang terparkir di kantor DPRD Papua terbakar. Hari ulang tahun SCTV, 2 bayi di Merauke dan Mimika mendapat kejutan dan hadiah. Lestarikan hutan, Pemkab Yapen tanam ribuan bibit pohon. Kelompok kriminal bersenjata menyerang warga dan kali ini dilakukan saat warga tengah merayakan HUT kemerdekaan di Komplek Yosoma, Jalan Batas Batu, Kabupaten Duga. 3 orang yang tewas yakni Stephen Didiwai, Mikael Rumaropen, dan Samsul Ahmad. Selain menembak 3 warga, KKB juga membakar 1 rumah di Komplek Yosoma. Ketiga korban saat itu sedang mengemudikan mobil dari Batas Batu menuju ibu kota Kenyam, Kabupaten Duga. Sekelompok anggota KKB mencegat mobil dan menyerang ketiga korban. Di Jalan Ahmad Yani inilah nyawa Pius Mbago melayang di tangan temannya sendiri. Ketika itu korban bersama 3 rekannya baru saja berpesta minuman keras. Mereka kemudian makan bersama di salah satu warung. Mereka meminta korban membayar seluruh makanan, namun korban menolak karena tidak memiliki uang. Donatus, salah satu rekannya, lalu naik pitam dan menganiaya Pius dengan pisau berkali-kali hingga korban akhirnya meninggal dunia di lokasi. Usai menghabisi temannya sendiri, Donatus melarikan diri, namun akhirnya ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Wendo, distrik Semangga. Namun saat akan ditangkap, dia melawan sehingga polisi menembak kakinya. Asmara kadang membuat orang gelap mata. Seorang polisi berpangkat Aibtu di Merauke tega menganiaya bekas pacarnya sendiri hingga luka parah. Pelaku gelap mata ketika melihat korban, Nura Aidah yang pernah dipacarinya menjalin asmara dengan pria lain. Pelaku melihat korban berjalan bersama seorang pria. Ia lalu gelap mata dan menganiaya korban. Korban sempat melarikan diri dan meminta pertolongan saudaranya. Namun senjata tajam pelaku tidak berhenti melukai tubuh korban. Pelaku sudah ditangkap dan Kapolres berjanji akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Aksi brutal terjadi di Merauke, Papua Selatan saat warga sedang merayakan HUT kemerdekaan. Sekelompok orang tidak dikenal menganiaya remaja berusia 19 tahun, Ananias Adobe, hingga luka parah. Korban saat kejadian pulang dengan mengendari sepeda motor melintas di jalan Aliarkan. Saat itu, segerombolan anak muda berkumpul sambil memegang parang. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, mereka tiba-tiba menyerang dan mengayunkan parang hingga tangan kanan korban putus. Miras adalah salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas di Merauke. Untuk menekan peredaran miras, polisi kerap merazia sejumlah tempat penjualan miras. Salah satu lokasi yang dirazia adalah Jalan Ampera, Aliarkan, serta belakang Transito. Ketiga tempat ini disinyalir lahan subur penjualan miras di Merauke. Puluhan polisi menyusuri jalan di kawasan ini untuk mencari penjual minuman keras oplosan yang merupakan minuman keras paling favorit di Merauke. Karena razia diduga sudah bocor, tidak satupun penjual miras pada malam itu terlihat batang hidungnya. Mereka sudah melarikan diri sebelum polisi datang.
kantor KPU Jayapura. Kantor KPU Kabupaten Jayapura yang terbakar kini tinggal puing berserakan. KPU harus membangun gedung baru karena gedung lama tidak bisa lagi digunakan. Seluruh barang milik KPU hangus terbakar termasuk berkas pemilu dari tahun 2009, 2014, 2019, dan berkas untuk pemilu 2024. Saat ini seluruh staf KPU terpaksa berkantor di KPU Provinsi Papua sambil menunggu proses perbaikan. Warga Transito, Merauke, Papua Selatan dikejutkan sesosok mayat pria yang tergeletak di tepi jalan. Polisi langsung memasang garis polisi agar lokasi kejadian tidak terganggu untuk kepentingan penyelidikan. Di sekitar mayat ditemukan sebuah helm dan botol minuman keras. Tidak diketahui identitas pria ini, namun usianya diperkirakan 35 tahun. Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berencana pada tanggal 4 September mendatang berkantor di Tanah Papua. Wapres juga akan membawa sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menko Polhukam, Menteri Koperasi, Menteri PUPR, Menteri Investasi, dan Panglima TNI. Kegiatan Wapres di Tanah Papua untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, salah satunya penanganan kelaparan di Puncak. Ujian praktik mengambil surat izin mengemudi atau SIM dengan sirkuit terbukti lebih mudah dan efektif. Sejak diluncurkan 7 Agustus lalu, Polres Mimika sudah menerima 10 pemohon SIM C dan sebagian besar lulus saat ujian praktik lintasan dengan model baru yakni berbentuk huruf S. Lintasan model baru memang lebih lebar sehingga mudah bagi pemohon untuk melintasinya. Selain ujian praktik lapangan, Satlantas Polres Mimika juga tetap menerapkan ujian teori menggunakan komputer. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.